demi farmasi yang masih mempesat. Kali ini kami akan membahas hasil observasi lapangan kami mengenai tanaman tradisional yang berkhasiat sebagai analgetik yang terletak di Desa Kalibentang, Kecamatan Kalisong Selatan, Kabupaten Tangerang. Tanaman pertama yaitu daun alpukat dan daun ciplukan. Ia merupakan ramuan Bapak Muhammad Khattab dalam mengobati rasa nyeri pada bagian kepala dan sendi. Tanaman daun alpukat memiliki kandungan senyawa flavonoid quercetin, sedangkan tanaman daun ciplukan memiliki kandungan flavonoid dan saponin. Kedua tanaman ini memiliki kandungan flavonoid, dan senyawa flavonoid inilah yang berperan sebagai anti nyeri. Cara pembuatannya yaitu 5 lembar daun alpukat dan 60 gram daun ciplukan. Rebus kedua bahan tersebut bersama 3 gelas air hingga mendidih. Minum 3 kali 1 gelas sehari setelah dingin. Sesuai dengan jurnal penelitian yang saya temukan bahwa benar daun alpukat dan daun ciplukan itu memiliki kandungan flavonoid yang berperan sebagai anti nyeri. Terima kasih. Kedua yaitu buah asam jawa. Daging buah asam jawa memiliki kandungan senyawa kimia yaitu asam sitrat, asam tatrat, asam malat. Asam-asam ini sebagian besar terikat oleh kalium antara lain kalium bitatrat, sterol atau terpen, flavonoid, alkaloid, saponin, partir, selulosa, gula, vitamin A, B, dan C dari kandungan senyawa kimia yang dimiliki oleh Tamarindus indica yang berkhasiat sebagai anti nyeri yaitu flavonoid. Menurut Ibu Nur Wahidah, menggunakan air mendidih sebanyak 100 ml diminum pagi dan sore ketika merasakan nyeri haid atau rematik. Dijelaskan dalam buku Tanaman Berkhasiat Obat di Indonesia yang ditulis oleh Profesor Haji Muhammad Hembing Wijaya Kusuma bahwa buah asam jawa disebut dapat mengobati reumatik juga penghilang rasa sakit. Dan tanaman selanjutnya yang berkhasiat sebagai analgetik yaitu daun belimbing ulu. Daun belimbing ulu ini memiliki kandungan senyawa kimia antara lain kalium oksalat, flavonoid, pektin, tanin, asam galat, dan asam ferulat. Dan senyawa flavonoid inilah yang berperan sebagai analgetik. Menurut informan bahwa daun belimbing ulu ini digunakan pengobatan untuk mengobati bagian yang nyeri dan pegal atau encok. Cara pembuatannya yaitu dengan mengambil beberapa helai daun belimbing ulu yang masih muda, lalu haluskan bersama sedikit air hingga menjadi pasta. Setelah itu oleskan pada bagian yang nyeri ataupun perih. Tanaman selanjutnya yang berkhasiat sebagai analgetik yaitu kunyit dan jahe. Kandungan senyawa kimia yang dimiliki oleh kunyit yaitu kurkumin, minyak atsiri, pati, tanin, damar, zat pahit, dan minyak lemak. Rimpang kunyit selain dijadikan bumbu masak berguna juga untuk pengobatan seperti antioksidan, antifungsi, antispasmodik, antibakteri, dan sebagai penyembuh luka. Jahe memiliki kandungan senyawa kimia yaitu minyak atsiri, gingerol, sogaol, gingeron. Rimpang jahe berkhasiat sebagai stimulansia, mengobati bengkak, iritasi, analgetik, dan peluru haid. Menurut Nurmayanti, ramuan kedua rimpang ini digunakan untuk meredakan nyeri dan peradangan sendi. Cara pembuatannya yaitu siapkan 1 inci jahe bersama dengan 1 rimpang kunyit yang dikupas lebih dulu dan dipotong-potong. Rebus 2 cangkir air yang kemudian bisa ditambahkan dengan potongan kunyit dan jahe tadi ke dalam air rebusan. Didihkan selama 10 menit. Setelah diangkat, tutup dan tunggu lagi 10 menit lamanya sebelum disaring dan ditambahkan madu. Konsumsi selagi masih hangat usai ditambahkan dengan madu. Tanaman selanjutnya yang berkhasiat sebagai analgetik yaitu daun jeruk nipis, di mana memiliki kandungan senyawa alkaloid, flavonoid, terpenoid, saponin, tanin, steroid. Menurut Basit Dembaji, daun jeruk nipis digunakan untuk mengobati nyeri haid, sakit gigi, dan meredakan pegel-pegel badan. Cara pembuatannya yaitu ambil 3 lembar daun jeruk nipis, direbus dengan 3 gelas air hingga mendidih. Dinginkan. Cara minumnya yaitu diminum pagi dan sore. Inilah penjelasan singkat dari hasil observasi kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah.